Sehat semuanya. Luar biasa. Yang mana? Bagaimana? Alhamdulillah. Tahun baru. Baru-baru. Kita baru. Sehat semuanya kan? Baik. Ayo semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Maha suci Allah, segala puji milik Allah yang mana menurunkan ketentraman di dalam hati manusia. Allah mampu menenteramkan hati orang yang sedang tidak punya uang. Allah mampu menenteramkan hati orang yang tidak punya suami. Tapi Allah juga mampu membuat hati orang yang tidur di batang duit tetapi hatinya tidak tenteram. Jadi kalau pengen mencari di mana letak obat ketentraman hati, carinya jangan dengan suami, carinya jangan dengan istri, carinya jangan dengan anak, tapi carinya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Kalau tak ada uang, kita ngajunya minta dengan Allah. Kalau kita keluarganya sedang tidak baik-baik saja, maka curhatnya sama Allah. Jangan curhat di status WA. Kalau curhat di status WA sekampung heboh, benar nggak? Tapi kalau curhat dengan Allah, Allah akan datangkan pertolongan dari jalan yang paling tidak kita sangka-sangka. Makanya kata Rasulullah, orang hebat itu adalah orang yang segala sesuatunya melibatkan Allah. Kalau seandainya ibu-ibu di dapur garamnya habis, kata Rasulullah, jangan dulu minta duit dengan suaminya, jangan dulu buka tabungannya, tetapi yang pertama kali dia kerjakan adalah doa dengan Allah. Kalau lagi jalan sendal jepitnya putus, jangan langsung cari paku untuk menyambungnya, jangan langsung cari peniti untuk menyambungnya, tetapi kita cerita dulu dengan Allah. Ibu, coba kamu pikirkan hadis Nabi ini. Waya-waya nyambung sendalmu putus, waya-waya garam di dapur habis, harus cerita dengan Allah. Apalagi kita nak cari jodoh, apalagi kita nak menentukan bagaimana kita melakukan hal yang besar, nak pindah rumah, nak beli barang, nak ambil kredit, maka yang
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia hebat yang tiada banding. Manusia ini adalah manusia yang tidak pernah kita lihat wajahnya. Benar Bu ya? Nggak ada yang pernah lihat. Bahkan kita pengen mimpi ketemu dengan Rasul. Sampai hari ini kita tak mimpi. Tapi ketika kita mendengar ada orang yang melantunkan sholawat kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah hanya orang-orang yang pelit yang tidak menjawabnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fil ya wasi'al. Coba lipatkan hatinya semuanya yang hari ini melipatkan hatinya ingin sholawat kepada Nabi. Insyaallah malam nanti Nabi datang dalam mimpinya. Ya Rabbi Mustafa balil maqasidana ya wasi'al. Aminkan doa Ustaz. Ya Allah ya Ilahi imbauan satu peti untuk ongkos naik haji, sisanya untuk kawin lagi. Aku lihat Buya ini berapa ya? Buya kita ini berhubungan dengan Ustaz Al-Karim Al-Haj Tengku Zulkarnain. Pernah tak Buya hasilnya? Masya Allah. Jadi kalau banyak duit uang di rumah jangan suruh begini lagi. Apa dah? Dah angkur berarti. Pengen begini dulu kan belum? Bisa ya? Nah, Bu, saya itu paling tahu kalau di majelis taklim ada ibu-ibu yang dimadu. Mau saya tunjukkan di sini. Serius. Kalau dapat rezeki yang banyak, bilang suami di rumah, udahlah, tak usah begini dulu. Ajak aku yang naik haji naik umroh tiap tahun. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Hisatul Islam, salam hormat Bapak. Ini kali kedua saya ceramah di sini. Berkah dari kedekatan saya dengan salah satu pengurus majelis taklim sini, yakni Saudara ini ya, bersama dengan Ustaz Andi, teman saya dari satu pesantren. Kemudian alhamdulillah kita bisa bersama kembali di sini. Saya jujur Pak, dari tadi memantau bagaimana kegiatan majelis taklim Hisatul Islam ini. Saya kalau boleh buat payah, buat dorong tepuk tangannya dong buat majelis taklim Hisatul Islam ini. Hebat. Yang pertama mereka melakukan hal-hal yang sangat berbeda. Kalau saya datang ke majelis taklim yang lain, mereka cuma mendengar ceramah baik tiap minggu. Kalau di sini, masya Allah, ibu-ibunya walaupun umurnya sudah sepuh-sepuh, mereka cinta dengan Al-Quran, bahkan tadi banyak yang belajar dari itu. Bukan saya lagi. Ibu, ingat ya, makin kamu belajar Al-Quran, makin kamu terus belajar, pahalanya makin besar. Biarlah kamu mengatur itu Al-Quran, itu dan belajar. Biarlah, makin kamu tahu, Ustaz, aku ini lah 3 tahun belajar itu, masih itu terus, tidak ada masalah. Karena makin sama, makin istiqomah, insya Allah pahalanya makin besar di hadapan Allah. Percuma ada uang baca Quran suara bagus tapi bernilai, tapi ngaji gagal. Benar tak? Banyak ibu-ibu yang tukang ngatur uang, aku dia, aku dua, ngaji nak banyak pikiran, tapi cuma masih salah. Dia di rumah, uang ngaji, ya itu. Kalau usah dengar, tapi sama-sama kita ucapkan kasihan. Itu ternyata saya harap ini ditiru oleh majelis taklim
yatim ini. Karena kata Rasulullah, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Hei, kata Allah, Muhammad, tahu tak kalau siapa yang mendustakan agama, dia sembahyang tapi dia dilaknat oleh Allah. Siapa itu? Orang yang pada yakni orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Memperdulikan anak yatim ini Pak, bukan hanya menyantuni, tapi memperdulikan perasaannya, memperhatikan dia, karena salah dari anak yatim itu. Mungkin saya yakin yang hari ini tadi ikut memberikan amplop dengan anak-anak yatim, mungkin di antara mereka ada yang dulunya mungkin sama statusnya seperti anak-anak yatim dan hari ini disantuni. Bapak Ibu, anak yatim ini ada dua, Pak. Yatim ini ada yatim secara status sosial, memang bapaknya sudah meninggal, ini lemah ketahuan memang anak yatimnya. Tetapi ada anak yatim yang kedua, dia punya bapak, tapi bapak sudah dulu ya, pada saya alhamdulillah. Dia punya bapak, tapi bapaknya tidak pernah nonton dia sholat. Dia punya bapak, tapi bapaknya tidak pernah ngajari dia ngaji. Dia punya bapak, dia tidak pernah ditanya oleh bapaknya, bagaimana nak perasaanmu, bagaimana nak kau hari ini. Ini adalah yatim secara walaupun dia punya bapak, tapi dia lebih terhina daripada anak yatim. Hari ini Pak, itu memperingati 10 Muharram, saya akan bahas mulai dari makna Muharram itu sendiri. Itu ngaji hari ini ya. Ketawa boleh, tapi aku pengen balik dari sini dapat pencerahan. Pak Bu, bulan Muharram atau tahun baru Hijriah ini baru lahir pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ceritanya Umar bin Khattab ini melihat orang Hindu mereka punya tahun baru, namanya tahun baru Saka. Orang Cina mereka punya tahun baru, namanya tahun baru Orang Kristen dia punya tahun baru, namanya tahun baru Masehi. Januari, Februari itu punya mereka, bukan punya orang Islam. Nah makanya sahabat-sahabat kumpul, wahai Amirul Mukminin, dan orang-orang lain punya tahun baru sendiri, kok kita Islam ini melok tahun baru mereka. Bu, lanjut. Kalau yang juta boleh gantian yang Ustaz Jaman sini ya. Dia dulu sini. Yang baju hitam dan baju hitam ini dari Majelis Salimah kamu? Sofia, Bunda Cici ya. Baru dari haji ya dulu ya. Kebetulan saya berangkatnya alhamdulillah tahun ini juga tempat ketemu dengan beliau di sana. Beliau kemarin itu tempat berbekam, yang berekamnya teman saya masuk keluarga darah dari sini ya. Berobat bukan obat herbal kesehatan. Salam buat Bunda Cici ya. Ini dari mana selain? Nurul Hikmah. Nurul Hikmah mana itu? Dekat ini baru ya. Masya Allah. Lihat sini. Sahabat kebingungan kalau kita nak tentukan tahun baru ini kapan lah kira-kira. Ada yang mengusulkan yang pertama, yang pertama, wahai Amirul Mukminin, kami nak usul. Jangan kalau tahun baru Islam itu dimulai dari Nabi lahir. Tahu? Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul. Kata Amirul Mukminin, rasanya tak cocok kalau kita ngambil dari sana, karena posisinya Nabi lahir tidak langsung menjadi Nabi. Yang kedua, sama dengan cara orang Kristen. Orang Kristen itu memulai tahun Masehi itu ngambil dari Nabi Isa lahir. Sekarang sudah berapa tahun kita? Masehi 2024. Berarti Nabi Isa itu hidup 2024 tahun yang lalu. Walaupun dari hitungan kita beda dengan mereka. Kalau kali ini kita menikahi tahun baru Islam yang berapa pun 1446 Hijriah. Berarti Rasulullah itu meninggalnya sudah 1446 tahun yang lalu. Oke, lanjut ya. Ada yang memang mengusulkan wahai Amirul Mukminin, jangan kalau kita ngambil ke bulan yang paling mulia, jadi bulan Ramadan.
sahabat juga ada yang tidak setuju. Akhirnya ada sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengusulkan, saya punya usul, jangan kalau tahun baru Islam itu kita ambil pada saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yakni terjadi pada bulan Muharram. Akhirnya sepakat sahabat penentuan tahun baru Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Coba saya pengen tes dulu, sambung ya, sambung bulan barunya. Coba yang pengajian lain dia, saya pengen tes pengajian Sofia dulu. Muharram, Sofar, lanjut. Ya, coba terang. Rabiul awal, Rabiul awal, Rabiul akhir, lanjut. Yang lain ini apa? Bulan kedua. Lima satu. Ibu, ada yang tahu satu dua tiga? Jumadil. Lanjut lagi ya kerja. Jumadil akhir, Fa'ban. Baca dulu. Oke. Mana yang satu? Yang mana yang satu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dulu enam. Enam. Jumlah lahir 7. Rabiul awal itu bulan ketiga. 1 Muharram, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sabar. Oke, Sabar. Sawal. Oke, coba kita coba ya. Kita coba 1, 2, 3. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 8 dia. Coba bulan yang sering disebut orang sebagai sebagai bulan hati, bulan tahu bagaimana kita ini Islamnya ini Islam KTP atau kita Islam beneran. Balik dari sini ibu-ibu semuanya wajib ya. Dari Nurul Islam, dari apa nih? Nurul Islam ya, Nurul Islam, Izatul Islam, pengajian Sofia, apa lagi bulan ini? Kali emak yang jabut, anak yang lupa bingung. Ngapu lama nggak balik makan apa? Hukum kasih daerah Ustaz Ubik, ngapal 12 bulan Hijri. Ini yang sederhana saja dulu, yang sederhana. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ditetapkan tanggal di bulan Muharram ini masuk dalam kategori bulan haram. Kan berarti kan? Dalam Islam di 12 bulan tadi ada 4 bulan yang kategorinya bulan haram. Bulan haram ini 3 dekatan, satunya terpisah. Yang dekatan itu adalah bulan Syawal, bulan apa? Bulan apa? Muharram ya, ada yang Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah jauh itulah bulan Rajab atau bulan Isra Mi'raj. Ada 4 bulan haram dalam Islam. Ustaz, apa bedanya bulan haram ini dengan bulan yang lain? Beda Bu. Bulan haram ini kata Rasulullah bulan yang apabila berbuat kebaikan, yang hari ini santunan anak yatim 1 juta, maka
Tetapi apabila kita melakukan kejahatan di bulan ini, maka balasannya juga sama. Jadi bulan haram ini adalah bulan pilihan Allah. Ulangi lagi bulan haram. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah atau dikenal oleh orang kita bulan April. Kemudian yang kedua adalah Zulhijjah atau bulan haji. Yang ketiga adalah bulan Muharram yang saat ini. Lanjut nanti sama segala macam, masuk lagi bulan haram adalah bulan Rajab. Nah di bulan-bulan haram ini salah satu sunnah yang dianjurkan ada puasa-puasanya. Yang pertama adalah bulan Muharram. Ini ada dua puasa yang terkenal. Yang pertama adalah puasa Tasyu'a, yang kedua adalah puasa Asyura. Ibu semalam hari ketemu. Tidak hari ketemu kan? Serius? Hah? Hari ketemu? Orang kita ini paling lucu. Bulan-bulan ini mereka gunakan bulan Muharram ini untuk negeri Indonesia itu terkenal dengan bulan peperangan santet. Ini kayak peperangan santet. Kenapa? Karena orang kita ini ada yang namanya ruang. Ruang itu nanti berbuat di ruang sial. Coba ini yang pernah mandi sial-sial ini, dari sini. Nanti bercerita ini. Baca. Bu, kalau di Indonesia ini di bulan Muharram ini terkenal bulan peperangan santet. Yang punya keris dikeluarkan di mandikan, benar? Yang punya cincin diramasi. Mulai panen penjual umpang, penjual jeruk purut, punya penggunaan di kesimpulan astagfirullah. Yang model ini tidak usah diganti. Yang memang anjuran Rasulullah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, aku puasa 10 Muharram. Kalau aku hidup lagi tahun depan, maka akan aku sempurnakan dengan puasa di tanggal 9. Jadi 9 dan 10 Muharram. Rasulullah itu dalam hayatnya dia tidak pernah puasa tanggal 9, dia puasanya tanggal 10. Tetapi Rasulullah ngomong, karena sunnah itu kategorinya 3, kan? Bahwa sunnah, as-sunnah dua yang pertama adalah qaul Rasulullah. Yang dimaksud dengan sunnah itu adalah sesuatu yang pernah diucapkan Nabi, seperti puasa Tasyu'a. Kata Rasulullah, aku puasa 10 Muharram. Kalau umurku sampai tahun depan, maka aku tidak akan puasa 10 hari, tapi aku akan puasa mulai dari tanggal 9. Ternyata tahun depan Rasulullah wafat, walaupun tidak beliau kerjakan, ini masuk dalam kategori sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengkaulkannya, mengatakannya. Perhatikan. Yang kedua yang dimaksud dengan sunnah apa? Takrir. Sesuatu yang diketahui Nabi tapi tidak larang. Contoh. Satu hari Nabi di majelis taklim, tiba-tiba pas majelis taklim ini, malaikat ngangkat ke ada telapak kaki sahabat yang sedang di majelis taklim. Kau itu dengan Nabi sekarang sudah terlihat dalam surga. Kaget Rasulullah. Alangkah hebatnya. Rupanya di dalam lutut. Kata Rasulullah, siapa itu? Itu adalah telapak kaki yang paling hitam di antara kami. Hitam kalau diketahui gigi putih, itulah yang dikenal dengan sahabat paling jago azan, namanya Bilal bin Rabah. Di mana Rasulullah yang Bilal? Kalau yang di amal tahu, tinggal malaikat dan malaikat telapak kaki mulai sampai dalam surga. Kata Bilal, aku ini membiasakan ya Rasulullah, kalau habis dari berwudu, aku ini sembahyang sunat 2 rakaat. Terus yang kedua, kalau masuk masjid, aku sembahyang sunat tahiyatul masjid. Rasulullah yang Nabi ketahui, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Kata Rasulullah, dia Rasul, artinya Rasulullah membolehkan itu. Masya Allah. Yang ketiga adalah fi'lan. Memang Rasulullah mengambil kayak puasa Asyura, memang dia mengambilnya. Jadi Bapak Ibu, salah satu sunnah yang bagus dilakukan di bulan Muharram ini adalah puasa. Tanggal 9 dan tanggal 10, kata Rasulullah, barang siapa yang puasa tanggal 10 Muharram, maka dihapuskan dosa setahun yang lalu.
bahasa kecil, tapi nggak mau dengar. Mentang-mentang orang sebelum mengharap Pak Jono Dirikan udah dalam ayam, mau itu ngapus utang, tidak ngapus utang seperti itu, ngapus ke dong. Oh, ini tetap ya. Dia menghapuskan dosanya, bukan menghapuskan utang. Memang utang ini pemutus silaturahim. Pinjam mobil 15, bila nakil itu yang tak utang, benar? Saya utang tahun depan amin ya Rabbal. Saya doakan siapa yang punya utang tahun depan lunas. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salam ala Rasulillah. Susah menjadi berat, apalagi tak miliki. Itu ditanya namanya. Kalau susah menjadi duit tapi ganti iman. Susah menjadi berat, apalagi tak miliki. Pada sifatnya mataku. Jamaah puasa di tanggal 9 dan 10. Coba angkat dulu hari ini puasa. Alhamdulillah. Hapus dosa tahunnya lalu. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Yang tidak puasa biar dapat pahala puasa menunjuk mereka hukuman. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang memberi bukan orang yang puasa, maka pahalanya tanpa mengajak orang puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya bu, hijrah itu kalau bahasa Indonesia artinya pindah. Ya, berarti kan pindahnya Nabi, pindah dari kota Mekah dan menuju ke kota Madinah. Disambut dalam undang-undang dari tolak gaduk. Tapi hijrahnya kita sekarang bukan pindah tempat, tetapi hijrahnya kita sekarang kata Nabi adalah al-hijratu minal batil ilal haq, berpindah dari batil menuju yang baik. Yang tahun kemarin tidak baca Quran, tahun ini baca Quran, amin. Tahun kemarin galak ubalah dengan laki, tahun ini korban padu dengan laki. Bahaya itu tanpa salah, bahaya itu tanpa salah. Kadang-kadang kita ini baik, tak ada salahnya. Ayo malam buat baik terus. Kita sudah siapkan tiap pagi kopi, tetegen di pojok meja, tidur lagi dingin pulau. Tak tahu yang kami terpon, tapi pulau aja berbagi lagi bunga mati. Kalaupun laki bermasalah, itu benar. Kalau seandainya punya laki bermasalah, aku sarankan dari ibu, jangan yang berdoa jahat. Kalau kamu berdoa jahat, terkabul doa kamu. Karena apa? Karena istri ini kekuatannya adalah doa. Suami kekuatannya adalah ridhonya. Maka yang kamu cari dengan suami ini adalah ridho. Yang kamu cari dengan ibu-ibu adalah doa. Pak, jangan mau yang begini. Kalau bapak dan ibu ini gitu sakit asma. Biasanya ya kamu juga cek ya, cek. Ini boleh dipakai di rumusnya. Kalau lanang dia dengan diri pergi nak bermarah nak hendak jaga lebih ngomong kasar tidak hendak dia dengan anak model itu turun rata-rata sakitnya. Jadi kita tahu bagaimana kita ini Islamnya ini Islam KTP atau kita Islam beneran. Paling dari sini ibu-ibu semuanya wajib ya
dari Nurul Islam, dari apa ini? Nurul Islam ya, Nurul Islam, Izatul Islam, pengajian Sofia, apa lagi bulan ini? Kali emaknya dikabul, anaknya di Bandung, ngapul lama, nggak kali makan apa? Dikumpul kasih negara Mustahil, ngapal 12 bulan Hijri. Ini yang sederhana saja dulu, yang sederhana. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ditetapkan tanggal di bulan Muharram ini masuk dalam kategori bulan haram. Perhatikan. Dalam Islam di 12 bulan tadi ada 4 bulan yang kategorinya bulan haram. Bulan haram ini digodekan, satunya terpisah. Yang dekatan itu adalah bulan Syawal. Bulan apa? Bulan apa nih? Bulan haram. Muharram ya, Muharram. Ada yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah jauh itulah bulan Rajab atau bulan Isra Mi'raj. Ada 4 bulan haram dalam Islam. Ustaz, apa bedanya bulan haram ini dengan bulan yang lain? Beda, Bu. Bulan haram ini kata Rasulullah bulan yang apabila berbuat kebaikan, yang hari ini santunan anak yatim sejuta, maka balasannya sama dengan nasi santunan 10 juta. Alhamdulillah. Tapi apabila kita melakukan kejahatan di bulan ini, maka balasannya juga sama. Jadi bulan haram ini adalah bulan pilihan Allah. Ulangi lagi bulan haram. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah atau dikenal oleh orang kita bulan Habib. Kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah atau bulan haji. Yang ketiga adalah bulan Muharram yang saat ini. Lanjut nanti sama segala macam, masuk lagi bulan haram adalah bulan Rajab. Nah, di bulan-bulan haram ini salah satu sunnah yang dianjurkan ada puasa-puasanya. Yang pertama adalah bulan Muharram. Ini ada 2 puasa yang terkenal. Yang pertama adalah puasa Tasyu'a, yang kedua adalah puasa Asyura. Ibu selalu menimpa, Bu. Tidak menimpa, kan? Serius? Hah? Menimpa kan? Orang kita ini malah lucu. Bulan-bulan ini mereka gunakan bulan Muharram ini untuk negeri Indonesia itu terkenal dengan bulan peperangan santet. Ini kayak peperangan santet. Kenapa? Karena orang kita ini ada yang namanya ruang itu nanti di ruang sial. Coba ini yang pernah pengalaman di sial-sial ini, dari sini. Nanti bercerita ini. Baca. Bu, kalau di Indonesia ini bulan Muharram ini terkenal bulan peperangan santet. Yang punya keris dikeluarkan di mandikan, yang punya cincin diramasi. Mulai panen penjual umpang, penjual jeruk purut, punya penggunaan di kesimpulan. Astagfirullah. Yang model teknik usah digalik. Yang memang anjuran Rasulullah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, aku puasa 10 Muharram. Kalau aku hidup lagi tahun depan, maka akan aku sempurnakan dengan puasa di tanggal 9. Jadi 9 dan 10 Muharram. Rasulullah itu dalam hayatnya dia tidak pernah puasa tanggal 9, dia puasanya tanggal 10. Tetapi Rasulullah ngomong, karena sunnah itu kategorinya 3, kan? Mahwa sunnah, as-sunnah kedua yang pertama adalah qaul Rasulullah. Yang dimaksud dengan sunnah itu adalah sesuatu yang pernah diucapkan Nabi, seperti puasa Tasyu'a. Kata Rasulullah, aku puasa 10 Muharram. Kalau umurku sampai tahun depan, maka aku tidak akan puasa 10 Muharram, tapi aku nak puasa mulai dari tanggal 9. Ternyata tahun depan Rasulullah wafat, walaupun tidak beliau kerjakan, ini masuk dalam kategori sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengkaulkannya, mengatakannya. Perhatikan. Yang kedua yang dimaksud dengan sunnah apa? Takrir. Sesuatu yang diketahui Nabi tapi tidak larang. Contoh. Satu hari Nabi di majelis taklim
Tiba-tiba pas majelis taklim ini, malaikat ngangkat ke ada telapak kaki sahabat yang sedang di majelis taklim. Kau itu yang nanti sekarang sudah terlihat dalam surga. Kaget Rasulullah. Alangkah hebatnya. Rukun di dalam lutut. Macam-macam tak itu. Kata Rasulullah, siapa itu? Itu adalah telapak kaki yang paling hitam di antara kami. Hitam kalau diketahui gigi putih, itulah yang dikenal dengan sahabat paling jago azan, namanya Bilal bin Rabah. Dipanggil oleh Rasulullah Bilal, kami aku amal tahu hingga malaikat kata yang telapak kaki mulai sampai dalam surga. Kata Bilal, aku ini membiasakan ya Rasulullah, kalau habis dari berwudu, aku ingin sembahyang sunat 2 rakaat. Terus yang kedua, kalau masuk masjid aku sembahyang sunat tahiyatul masjid. Rasulullah yang Nabi tahu, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Kata Rasulullah, dia akan masuk, artinya Rasulullah membolehkan itu. Masya Allah. Yang ketiga adalah fi'lan, memang Rasulullah mengambil kayak puasa Asyura, memang dia mengambilnya. Jadi Bapak Ibu, salah satu sunnah yang bagus dilakukan di bulan Muharram ini adalah puasa. Tanggal 9 dan tanggal 10 kata Rasulullah, barang siapa yang puasa tanggal 10 Muharram maka dihapuskan dosa setahun yang lalu. Dosa kecil, tapi nama dengar tentang dosa 10 Muharram tak diberikan dalam ayat mau dikenakan utang tidak hapus utang seluruh itu. Ngapus ke dong. Oh, ini tetap dibayar. Dia menghapuskan dosanya, bukan menghapuskan utang. Memang utang ini pemutus silaturahim. Pinjam dia memelas, bila akhir itu yang tak utang. Benar? Saya utang tahun depan, amin ya Rabbal. Saya doakan siapa yang punya utang tahun depan lunas. Amin. Utang apa ini? Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salam ala Rasulillah. Susah dari beran, apalagi tak miliki. Kalau susah maka terlebih tapi ketika iman susah dari beran, apalagi tak miliki pada sifat yang madalu. Jamaah puasa di tanggal 9 dan 10. Coba angkat dulu hari ini puasa. Alhamdulillah, hapus dosa tahun yang lalu. Alhamdulillah, amin ya Rabbal alamin. Yang tidak puasa biar dapat pahala puasa menuju mereka bukuan. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang memberi bukaan orang yang puasa, maka pahalanya tanpa mengajak orang puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya bu, hijrah itu kalau bahasa Indonesia artinya pindah. Ya, berarti kan pindahnya Nabi, pindah dari kota Mekah dan menuju ke kota Madinah. Disambut dalam undang-undang dari tolak al-gadul. Tapi hijrahnya kita sekarang bukan pindah tempat, tetapi hijrahnya kita sekarang kata Nabi adalah al-hijratu minal batil ilal haq. Berpindah dari batil menuju yang baik. Yang tahun kemarin tidak baca Quran, tahun ini baca Quran. Amin. Tahun kemarin galak kebala dengan laki, tahun ini hormat padu dengan laki. Kalau kita menghormati laki kami bahaya itu tanpa salah, benar. Bahaya itu tanpa salah. Kadang-kadang kita ini baik, tak ada salahnya. Ayo malam buat baik terus. Kita sudah siapkan tiap pagi kopi, tetegen di pojok meja, tidur lagi bikin pulau. Tak tahu yang kami tahu tak 1.000 pulau aja berbagi lagi bunga mati. Ibu, kalau pun laki bermasalah,
itu benar. Kalau seandainya punya laki bermasalah, aku sarankan dari ibu jangan yang berdoa jahat. Kalau kamu berdoa jahat, terkabul doa kamu. Karena apa? Karena istri ini kekuatannya adalah doa, suami kekuatannya adalah ridhonya. Makanya yang kamu cari dengan suami ini adalah ridho. Yang kamu cari dengan ibu-ibu adalah doa. Pak, jangan melawan yang begini. Kalau bapak dan ibu ini itu sakit asma. Biasanya itu kamu juga cek ya, cek. Ini boleh dipakai di rumusnya. Kalau lanang dia dengan diri pergi nak bermarah baik, nak hendak bebek ngomong kasar, hendak dia dengan anak model C itu turun rata-rata sakitnya. Jadi hebatnya orang yang sudah hijrah ini, dia tidak menyalahkan umrahnya. Yang disalahkan itu adalah dirinya. Ya Allah, aku dosa aku diampuninya. Ya Allah, aku dimakan ketemu dengan kau di musim haji itu kabul. Dia minta doa yang malam dan dia selalu merayu Allah, memasrahkan semuanya dengan Allah. Ya Allah, tolong tunjuk aku kesempatan ya Allah. Ya Allah, kita tidak boleh lain keluar. Ini ajaibnya. Dia keluar. Dihitung mulai dari sana, dari mulai menunggu paspornya dapat, cintanya keluar sampai dia berangkat itu sekitar 20 kali manasik generosos. Melo manasik 3 kali melo dan setiap dia manasik yang diluruskan itu yang diceritakan bukan gawe kamu ketika di Arafah, gawe kamu ketika di Mina, gawe kamu ketika di Musdalifah. Tidak itu diceritakan oleh ustaznya. Yang diluruskan ustaznya adalah sahadat. Ini hidayah. Yakin ada kita dilurus. Ini ahli, saya ini ada pelupa. Saya ada pemimpin, walaupun saya sarjana hukum Islam. Tapi saya jarang kalau di majlis-majlis itu jadi tokoh hukum tidak jarang saya. Saya lebih pada penajaman di sini, syahadatnya ini. Karena apa? Sebelum diterima yang lain, terima syahadat dulu syahadat yang tertolak tidak akan diterima yang lain, Bu. Ibu, coba syahadat kita 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal iman, al-iman huwa at-tasdiqu bil qalbi. Jadi kita mengucapkan syahadat harus yakin dengan hati kita. At-tasdiqu bil qalbi, kemudian ikrar bil lisan, harus mengucapkan dengan lidah. Tak baca kita yang iso, dia harus berbunyi dengan lidahnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikrar sambil yakin dalam hatinya. Kemudian apa? Wal amalu bil jawari. Setelah dia yakin, dia harus gawe ke seluruh rukun yang membuat dia wajib setelah masuk Islam. Pelayan 5 waktu hukum jawab. Ibu dulu kan majelis taklim, kamu layani laki dulu. Kamu dikutuk oleh malaikat kalau seandainya kamu ngaji, laki tidak izin tidak boleh itu. Dan izinnya saat ini, misalnya di laki sudah lama kamu datang ngaji rumah, beri dulu, aku minta dulu kan menurui dia. Malam-malam kamu mancur sudah yasin. Ya, pagi-pagi kamu ada puasa sunat. Ini akan cerita ini. Aku tahu dulu dan kita diri ini. Contoh, Bu, masih kan ada yang tahu dulu. Masih lah ya, minggu kali kan. Oh, Bu, pasti mana ya? Misalnya, ibu mau puasa sunat tasu'ah. Habis subuh, kalau lagi di rumah, malam itu naik beca. Hari kamu lagi main. Ayo malam nanti kali tanggal beca, tatap beli hajur. Kamu aja layanin terbatas di puasa. Bu, ibu, paham?
Tapi laki yang baik juga jiwa-jiwa dukung. Gak tahu bini ngasuh, bini segala macam sehari 4 kali ngasih kali beca. Ada kayak gitu loh. Kamu ngerti ya lah ya? Iya Pak. Ini bedanya itu. Jadi di awal dari menggunakan syahadat dulu. Jadi hari ini aku pengen kita sama-sama benar syahadat kita ini di bulan Hijrah ini. Mulai hari ini Bu harus ridho dengan segala sesuatu yang ditetapkan Allah. Kepada anu Rabbis Rahli Sadri wa yassirli amri. Kenapa tak kami ini sudah masuk dunia? Kamu hidup Tuhan karena kalian jadi PNS. Terus pada takdirnya jadi ibu rumah tangga. Sepanjang jalan tidak pernah ridho dengan takdir ini. Kalau itu tidak akan lapang darimu. Kita ini punya cita-cita dengan dapat lagi tentara. Hukum lagi kita ini juga akan terima. Kamu kan jangan mikir Ustaz cuma punya hasil rumahnya dengan menjadi belum tentu. Lakinya Ustaz artis yang kaya lingkungan belum tentu. Rumahnya Ustaz itu beragama misalnya. Kemudian saya baca jadi lagi berada di belum tentu itu. Belum tetangga selalu di bulan Hijriah ini yang kita lakukan yang pertama adalah mengenali yakin kita kepada Allah. Suami kita sekarang ketemu dengan kita karena siapa? Sampai 10 tahun belum punya anak siapa? Karena siapa itu? Mau kita tidak tahu itu mana? Tidak tahu yang tadi pulau-pulau itu karena siapa? Nah, iya kan? Terima. Kalau sudah kita terima, maka dalam doa Rabbis Rahli Sadri ini akan masuk ke dalam hadiah Allah. Apa hadiah Allah? Wa yassirli amri. Akan dimudahkan segala urusannya. Tetapi yang pertama Bunda Sofia, yang nak itu dulu kan sudah dulu lapang dulu. Gak uang bersama makan tidak itu dengan yang terjadi. Begitu banyak orang yang menikah sudah 50 tahun, tapi selama 50 tahun itu doanya nyesalnya anakku lagi dengan kau. Astagfirullah. Nyesalnya nanti punya anak ini. Stop video sekarang ini harus 1, 3. Rabbis Rahli wa yassirli. Kalau sudah lapang balik dan dilapangan dadanya, maka semua urusan akan dimudahkan Allah. Anak kita pengen bergawe dimudahkan Allah, amin. Laki kita cari rezeki dimudahkan Allah, amin. Kita pengen jadi orang baik dimudahkan Allah, amin ya Allah. Momen tahun baru Hijriah dadanya harus lapang, harus ridho bahwa kita hadir di video ini semuanya karena Allah. Termasuk takdir yang mungkin menyakitkan, maaf ngomong madu. Madu kita di ngomong untuk jadi obat di madu yang terbantu. Kalau madu yang itu namanya penyakit yang tidak asal murah atau semurah yang tidak mampu darah tinggi lagi darah tinggi. Jadi ibu kalau minta Tuhan minta dapat madu dengan benar. Jangan salah dengar. Kalau jadi madu nyari madu pikirkan madu yang mana? Rupanya madu yang kamu sudah nanti ke astagfirullah. Oke, itu saja. Ayo kita luruskan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tahun baru ini jadikan kami ini tidak ada cinta yang lebih dicintai kepada Allah. Tak ada takut kecuali takut kepada Allah. Ya Allah, yang memberi rezeki itu bukan perusahaan tempat kami yang bekerja. Yang memberi rezeki itu bukan tetangga kami, bukan bos kami, ya Allah. Tapi yang memberi rezeki itu adalah Allah. Yang memberi makan kami setiap hari ini adalah Allah. Bukan karena suami kami adalah seorang pejabat. Jadi ketika suami kami lepas dari jabatannya, kami tak takut ya Allah, karena suami boleh lepas jabatannya,
tapi Allah tak akan pernah melepaskan perhatian kepada kita. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sesungguhnya Allah ini adalah Maha yang memperhatikan kami, ya Allah. Bahkan Allah tidak pernah tidur, tetap menjaga kami ketika kami tidur, ya Allah. Tetap memperhatikan kami, bahkan Allah tidak pernah mengantuk sekalipun, ya Allah. Maka dimohon habis lagi, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nasta'in, ya Allah. Engkau yang menghidupkan kami, ya Allah. Engkau yang berdiri dengan sendirinya, ya Allah. Maka ya Allah, kami yakin, ya Allah, hanya Engkau yang mampu memperbaiki hidup kami, ya Allah. Perbaiki rumah tangga kami, ya Allah. Perbaiki anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami zaman sekarang, ya Allah, banyak yang terjebak dalam narkoba, ya Allah. Terjebak dalam pergaulan seks bebas, ya Allah. Kami tak mampu memantaunya setiap waktu, ya Allah. Kami tak mampu, ya Allah. Hanya Engkau yang tempat kami bertawakal untuk menitipkannya, ya Allah. Jaga anak-anak kami, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini, ya Allah, di momen tahun baru Hijriah ini, ya Allah, barang siapa ada yang bersedekah, ya Allah, menurut kepada anak yatim pada hari ini, ya Allah, jadikan sedekah kami hari ini sedekah yang barokah, ya Allah. Sebagaimana, ya Allah, kata Rasulullah, antara aku dan anak yatim, ya Allah, bagaikan jari telunjuk dan jari tengah Rasulullah, ya Allah. Maka kami berdoa hari ini, ya Allah, dekatkan kami dengan Rasulullah, ya Allah. Dekatkan kami dengan Rasulullah, ya Allah. Berikan keberkahan Rasulullah, memberikan syafaat kepada kami, ya Allah. Semua wajah yang ada di sini, ya Allah, yang bermimpi ingin berziarah ke makam Rasulullah, ya Allah, Engkau beri kesempatan untuk bisa ziarah ke makam Nabi, ya Allah. Melambaikan tangan di depan makam Nabi, ya Allah. Bisa bersujud, ya Allah, di raudhah, ya Allah, di tiang yang di tempat bersandarnya Siti Aisyah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi keluarga kami, ya Allah. Berkahi rumah tangga kami, ya Allah. Berkahi ibu-ibu yang ada di sini, ya Allah. Ya Allah, ada yang sudah daftar haji tapi tunggunya masih lama, ya Allah. Cepat undangannya, ya Allah. Jadikan tahun depan, ya Allah, kami bisa berdoa mustajab ibadah dan karawah, ya Allah. Jadikan kami bisa, ya Allah, berlomba-lomba dengan kebaikan lain, ya Allah, untuk bayar hukum ini, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan di mana seluruh manusia tak ada yang beda di hadapan-Mu, ya Allah. Semuanya, ya Allah, berguling, beralaskan dengan tanah bersama, dengan menatap langit sebagai kayu atap kami, ya Allah. Di Musdalifah bermalam, di Musdalifah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kami sudah tua, ya Allah, kami tak mampu lagi membiayai dengan diri sendiri, ya Allah, maka jadikan anak-anak kami mampu untuk menghadiahkan kami untuk bergabung berhaji, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya Allah. Andai ada di majelis ini, ya Allah, ada ibu yang kecewa dengan suaminya, ya Allah, yang sudah menikah berpuluhan tahun, ya Allah, tapi suaminya berperangai kasar, ya Allah. Suaminya tidak pernah menghibur hatinya, ya Allah, selalu membuatnya merasa tidak berguna, ya Allah. Maka di majelis ini kami doakan agar suami-suami mendapat hidayah, Allah, ya Allah. Ya Allah, semua istri-istri mendapat hidayah, Allah, ya Allah. Anak-anak kami mendapat hidayah, Allah, ya Allah. Ya Allah, agar di tahun depan kami menjadi hamba yang lebih baik lagi, ya Allah. Ya Allah, untuk doa kami, ya Allah. Kami tidak tahu kapan hari itu sampai, ya Allah. Kapan berpisahnya jasad kami dengan dunia ini, ya Allah. Maka pisahkan jasad kami dengan ruh kami, ya Allah. Dengan Kau hantar kemudahan lidah kami menyebutkan kalimat la ilaha illallah, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ketika jasad kami, ya Allah, pisah dengan ruh kami, ya Allah, maka yang memandikan jasad kami adalah murid kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, yang membersihkan kotoran pada badan kami adalah anak-anak kami langsung, ya Allah. Yang mengabdi kami adalah anak-anak kami, ya Allah. Yang menolakkan jenazah adalah anak-anak kami, ya Allah. Yang menghantar kami ke liang lahat adalah anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini, ya Allah, katakan yakin kami kepada Allah bahwa tak ada kekuatan di dunia ini sebagaimanapun orang ini jatuhkan kami, ya Allah. Kalau Kau tak akan jatuh, kami tak akan jatuh, ya Allah. Begitupun sebaliknya, bagaimana orang ini memuliakan kami atau kami
kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha li wasi'atil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita menyelesaikan ayat Allah hukum mayakun dalam dia subhanahu wa ta'ala wa akhirnya alhamdulillah. Boleh sama-sama kita pilihkan salatullah salamullah Rasulullah salatullah salamullah ala yasin habib. Untuk semuanya sampai jumpa dan waktu yang minta maaf kepada salah pada Allah akhir. Minta ridhonya, mari kita saling melaksanakan hati agar hati bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita tahun baru, semoga tahun ini lebih baik dan kita amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya minta doanya karena saya ini langsung menuju ke sini acara dan besok sampai berkah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.